Salam secangkir kopi. Kali ini kita akan membahas siapakah Tuhan itu menurut saudara. Jadi bukan menurut saya, bukan menurut ulama, bukan menurut para rohaniawan. Kenapa? Karena begini. Manusia itu salah persepsi tentang Tuhan dan Allah, ya. Jadi saya mau katakan begini. Allah dalam bahasa Arabnya Allah itu sebenarnya adalah sang pencipta langit dan bumi. Lalu di dalam bahasa Inggrisnya orang Swedia menyebutnya God. Dalam bahasa Yunani orang menyebutnya Theos. Ya, banyak nama. Misal dalam bahasa Sunda adalah pangeran. Nah, Allah, pangeran, God, segala macamnya itu adalah sang pencipta. Ya, sang pencipta. Nah, sang pencipta ini belum tentu menjadi Tuhan bagi saudara atau bagi saya, ya kan? Dia hanya sebagai pencipta. Tapi yang mengakui apakah dia Tuhan atau tidak adalah kita nanti. Karena itu judul materi kali ini, siapakah Tuhan? Ya, siapakah Tuhan kita? Ya, walaupun adalah ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu benar bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tetapi pada kenyataan dan fakta, orang beragama tidak menganggap Allah itu sebagai Tuhan. Nah, nanti kita akan buktikan. Nah, yang kedua secara bahasa. Tuhan itu di dalam bahasa Inggris Lord, artinya penguasa, artinya tuan yang berkuasa. Jadi di Inggris dulu banyak lords ya kan. Artinya seorang itu penguasa. Ya di Indonesia disebutnya misalnya dalam bahasa Sunda bahasa Gusti. Jadi makanya kalau menyebut Tuhan Allah itu adalah Gusti Pangeran. Jadi Gusti itu artinya penguasa. Nah, kata Gusti ini kan boleh ke raja, ke siapa aja gitu kan. Nah, itu adalah contoh pemahaman yang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk. Siapakah Tuhan menurut saudara? Jadi, ini harus kita pahami betul-betul. Karena belum tentu ketika Anda percaya bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, Anda juga setuju bahwa dia adalah Tuhan. Buktinya gini, ada orang lebih takut kehilangan hartanya daripada kehilangan Tuhan. Jadi orang itu lebih stres, nggak deket ke Allah, dia nggak stres. Padahal dia beragama. Waduh, duit saya berkurang, gitu kan. Berarti yang dia takuti, yang menjadi Lord di dalam dirinya adalah harta, adalah uangnya. Itu kenyataan banyak. Ada ulama-ulama, maaf ya, ada pendeta-pendeta, ada ustadz-ustadz, ketika dia tidak ada yang manggil untuk khotbah, untuk ceramah, dia menjadi ketakutan. Berarti apa? Profesinya dia adalah Tuhannya. Jadi apakah Tuhan itu? Ya, jadi Lord dalam arti kata Tuhan atau Gusti adalah penguasa yang menguasai hidup kita. Jadi sekalipun ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tetapi siapakah yang menguasai hidup kita? Siapa yang kita takuti? Siapa yang menentukan nasib kita? Ketika kita merasa bahwa uang adalah yang menentukan nasib kita, maka kita menganggap uang itu adalah Tuhan. Jadi tidak cocok. Kalaupun saudara bilang bersaksi la ilaha illallah, ya sebenarnya yang Tuhan saudara sebenarnya adalah uang, bukannya Allah. Ya, kalau uang lebih diandalkan daripada Allah, makanya uang itu jadi Tuhan. Nah, di dalam manusia modern ini sudah bergeser antara orang percaya kepada Allah, ya sudah percaya saja, tetapi tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Ya paham ya maksud saya. Jadi di dalam kehidupan kita, ya di dalam rumah tangga, ada istilah katanya suami takut istrinya, itu berarti istri itu Tuhannya, karena dia cuma takut sama istrinya, dia nggak takut sama komandannya, dia nggak takut sama pimpinan perusahaannya, dia nggak takut sama penguasanya, dia nggak takut sama tentara, nggak takut sama polisi, tapi yang takut istrinya, berarti istri itu adalah Tuhannya. Dan itu sebenarnya nggak boleh gitu. Apakah wajar? Tidak wajar, karena yang boleh ditakuti ya hanyalah Tuhan. Jadi saya ketemu orang tukang parkir waktu COVID, ya tiba-tiba dia ngomong, Pak, gimana tentang COVID? Dan saya mah tidak takut sama COVID, saya mah takutnya kepada Allah. Betul, 100%, bahwa COVID bukan sesuatu yang untuk ditakuti, yang takut ya kepada Allah. Gitu kan. Jadi orang sederhana, tukang parkir yang tidak berpendidikan, yang ngomong logatnya tuh Sunda banget gitu kan, orang kampung, ya saya akhirnya banyak ngobrol sama dia. Iya betul, manusia itu kadang tidak percaya kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Orang lebih percaya kepada COVID dan takut kepada COVID. Itu adalah bukti. Ini adalah fakta. Ini adalah logika. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, ya tapi kan nggak bisa, kalau nggak punya duit nggak bisa makan. Yang benar.
Kalau nggak punya duit nggak bisa nyekolahin anak, yang betul. Nah, saya adalah orang yang mengalami sendiri. Bahkan ketika kita sakit nggak punya uang gimana? Yang betul, saya pernah pengalaman habis uang 9 juta ketika anak saya masuk rumah sakit DBD. Ya, kami tidak punya uang 1 rupiah pun. Siapa yang bayarin? Itulah yang saya bilang tadi, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya bahwa Allah adalah Tuhan, ya, maka dia yang akan mencukupkan, dia yang menguasai hidup kita, dia akan memberikan makan, minum, pakai, ya kan, sehingga kita tidak menjadi khawatir akan suatu apapun. Nah, di dalam kehidupan kita kadang-kadang, maaf sekali lagi saya mengatakan begini, kadang-kadang manusia yang menjadi Tuhannya adalah dirinya sendiri. Ketika dia menjadi kaya, dia yang merasa berkuasa atas segala sesuatu. Nasib orang aja dia tentukan. Bahkan nyawa orang, ya, seperti Ferdy Sambo, dia yang menentukan harus hidup atau mati, gitu kan. Dan ini luar biasa. Bahkan ada, maaf ya, para rohaniawan nih. Wah, dia yang menentukan tuh. Wah, si A masuk neraka, si B masuk surga. Ya Allah. Itu kan udah jadi Tuhan sebenarnya. Dia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri, dan dia ingin menjadi Tuhan atas orang lain. Nah, karena ingin menjadi Lord tadi, menjadi Lord, menjadi Gusti, menjadi penguasa, menjadi orang yang dituruti, dihormati, disegani, itu orang menjadi Tuhan, gitu kan? Makanya pemahaman tentang ilah, ya, pemahaman tentang Rob dalam bahasa Arab, Robil kan, Robil Alamin, ya. Allah itu Robil Alamin, Allah Tuhan semesta alam, yang arti penguasa. Nah, kepada siapa kita takut? Jadi kalau kita takutnya kepada uang, kehilangan uang, berarti itulah uang itu yang kita andalkan, itulah penguasa hidup kita. Kalau kita merasa pintar dan kepintaran itulah yang menolong kita sampai berhasil, itulah Tuhan kita. Kalau kita punya harta, punya segala macam, punya anak yang kita andalkan, itulah Tuhan kita. Jadi sebenarnya salah kaprah manusia tentang la ilaha illallah. Jadi saya ingin mengembalikan lagi itu kepada pengertian yang benar, bahwa Tuhan, ilah itu, ya, dan Rob ya, Rob juga, ya, artinya penguasa. Itulah sebenarnya yang harus disembah, itulah yang harus ditakuti, itulah yang harus diandalkan. Siapa yang kita andalkan? Kalau kita mengandalkan uang ketika kita sakit, kita mengandalkan dukun ketika kita nggak punya duit, sakit, nah, itulah Tuhan kita sebenarnya. Dan tanpa sadar, orang beragama sebenarnya tidak menganggap Allah itu sebagai Tuhan. Nah, itu sebenarnya suatu hal yang saya tegur. Maaf, ini saya mengkritik para rohaniawan juga, para pendeta, ya, para ustadz. Kenapa? Kadang-kadang pendeta dan ustadz itu menjadi Tuhan bagi jemaat, bukannya Tuhan Allah sendiri yang menjadi Tuhan, karena segala sesuatu ditentukan oleh mereka, gitu. Jadi saya kaget ketika orang sakit datangnya ke pendeta, ke rohaniawan, gitu kan, ke ustadz. Loh, kenapa nggak minta langsung kepada Allah? Wah, nggak bisa gini. Loh, sesulit itukah untuk ketemu Allah, ya? Ada materi khususnya. Ya itulah yang menjadi Tuhan, yang diandalkan. Ketika nggak punya rezeki, nggak punya kerjaan, minta didoain sama pendeta, minta didoain sama ustadz. Oh, berarti itu Allahnya. Nah, kenapa kita nggak bisa berdoa sendiri? Wah, ini kan ada indoktrinasi di dalam pikiran manusia oleh para rohaniawan bahwa saya suci, karena itu doa saya dikabulkan, doa kamu tidak. Nah, itu udah jadi Tuhan. Kenapa harus doa Anda yang dikabulkan Tuhan, tetapi doa orang lain tidak, gitu kan? Nah, ini yang harus kita pelajari bersama. Ya, saya mengkritisi. Tapi sebelum saya mengkritisi ini, sebenarnya saya mengkritisi diri saya sendiri, karena saya juga memiliki pengertian yang salah tentang Tuhan. Saya memiliki pengertian yang salah tentang Allah. Jadi kenapa saya membagikan ini? Saya ingin menyampaikan, jangan lakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Saya paling takut dulu tidak punya uang. Ya, tetapi ketika saya mulai tidak punya uang, usaha saya mulai surut, ya, saya menyerahkan pembukaan saya kepada anak saya. Bahkan untuk bensin pun, ya, saya selalu minta, ada uang berapa? Saya tidak tahu uang saya berapa. Ada uang berapa? Tolong dong papa bawain, ya, ambil di ATM 50.000 aja, dan itu seminggu. Terus kalau istri saya minta uang buat belanja, saya cek sama anak, ada uang berapa, ada nggak buat belanja? Jadi saya tidak pernah megang uang, dan saya tidak mau dikuasai oleh uang. Jadi ya hari-hari saya tidak jajan, tidak segala macam. Kok bisa, ya? Iya, saya melatih diri saya untuk tidak tergantung pada uang. Pagi-pagi saya harus sarapan. Nanti siang, ya, dari zaman baheula saya kerja, saya selalu bawa makanan sendiri dari rumah. Ibu saya selalu masakin, istri saya selalu masakin.
ya kan? Bawa minum sendiri. Jadi saya tidak pernah janji, kalaupun saya tidak punya uang, saya tidak perlu khawatir karena saya bawa makanan. Ya, saya melatih diri saya untuk tidak tergantung kepada uang, ya tadi. Ya kecuali untuk bensin misal motor. Nah, hal-hal itu kan perlu dilatih. Pelatih mengakui Tuhan itu siapa. Jadi kalau kita sudah terlatih mengandalkan uang, kita terlatih mengandalkan orang tua, kita terlatih mengandalkan kepandaian, kita terlatih mengandalkan profesi kita, sehingga ketika profesi kita tidak ada yang pakai gitu kan, kita menjadi sakit, kita menjadi frustasi dan putus asa. Sebenarnya gini, ketika kita jauh dari Tuhan, itu yang harus kita putus asa dan frustasi. Jadi selama kita masih punya Tuhan, mengakui Dia adalah Allah Tuhan kita tidak perlu frustasi. Jadi ya saya sebelum kehilangan anak saya yang namanya tadi saya panggil AA, ya, itu saya sudah punya firasat, ya. Sepertinya Tuhan bicara begini sama saya. Semua itu adalah titipan. Nggak usah kamu pegang gitu. Kalau orang Sunda bilang kemilikan namanya. Jadi nggak usah dimiliki dengan kuat dipegang teguh, karena itu semuanya itu kan bukan milikmu. Dan akhirnya saya berkata, iya, saya sadar bahwa uang saya, kalaupun saya punya motor, kalaupun saya ada istri, ada anak, itu adalah milik Tuhan. Tuhan titipkan, kapanpun Tuhan mau ambil silakan. Dan itu berbulan-bulan ya. Saya mendapat kesan itu di dalam hati saya. Dan betul, anak saya yang paling besar, yang pegang uang saya itu, Tuhan panggil, meninggal. Dan saya hancur banget. Saya berhari-hari nangis. Tapi saya udah tahu bahwa itu adalah milik Tuhan. Walaupun saya ngomong Tuhan itu adalah milikmu, anak itu adalah titipanmu, ya kan? Tapi ya nggak bisa ya, sebagai manusia saya tidak bisa merelakannya. Nah, di situ saya belajar bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan. Siapakah Tuhan di dalam hidup saya? Jadi saya tidak perlu takut sebenarnya. Saya tidak perlu nangis berlarut-larut karena kehilangan anak saya. Karena dia bukan Tuhan saya, bukan sesuatu yang saya takuti, gitu kan? Bukan sesuatu yang saya andalkan ya. Masalahnya kan sebenarnya saya tidak takut sama anak saya, tapi dia saya andalkan untuk membantu pekerjaan saya. Nah, jadi kadang pemahaman manusia itu tentang Tuhan itu yang salah. Nah, jadi saya cuma ingin mengatakan begini. Kalau kita sangat mengandalkan segala sesuatu itu, apakah harta kita, anak kita, keluarga kita sudah menganggap dia Tuhan. Sebab kalau kita kehilangan dia, kita putus asa dan frustasi. Kalau sesuatu itu yang sangat kita takuti, seperti tadi sakit penyakit, ya kan, COVID, kita takut sama si A, si B, itulah Tuhan kita sebenarnya. Karena kita takuti dan kita hormati, ya kan, nyebut namanya aja mungkin kita nggak berani. Nah, itulah Tuhan kita. Tapi ini kita harus berubah. Kenapa? Hanya Allah yang boleh kita gituin. Hanya Allah yang boleh kita andalkan. Kalau kita kehilangan Allah, kita nangis frustasi boleh. Kehilangan keluarga, kehilangan uang, ya sudah, nggak usah, gitu kan. Jadi pemahaman kita yang salah tentang Tuhan itulah yang akhirnya menyesatkan manusia. Jadi akhirnya agama-agama yang ada di dunia ini, maaf, seolah-olah sudah tersesat. Karena Tuhannya akhirnya pendetanya, Tuhannya ustadznya, Tuhannya uang, gitu kan. Wah, yang menentukan nasib dia sebenarnya para rohaniawan. Waduh, ini mengerikan sekali. Ya kan, harus ada syarat-syarat yang menentukan nasib seseorang itu, soalnya harus dengerin dia ngajar A, ngajar B, ngajar betul pengajaran itu. Tapi lihat siapa sebenarnya yang kita andalkan, siapa sebenarnya yang kita takuti, siapa sebenarnya yang memberi rezeki. Jadi kita sering menuruti nasihat para rohaniawan. Kalau kamu pengen punya uang banyak, gini. Saya ketemu dengan penjahat, uangnya tetap banyak, gitu kan. Kalau kamu ingin kaya, kamu banyak sedekah, gini, ibadahnya gini. Saya ketemu dengan para orang yang tidak mengenal Tuhan, kaya. Jadi kaya itu tidak perlu Tuhan. Ya kan? Jadi itu adalah pengajaran yang salah, gitu loh. Seolah bahwa Tuhan itu bertransaksi dengan kita, dengan manusia. Nah, ini yang harus kita pahami. Yuk kita mulai hari ini kita mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah kita yang telah menciptakan kita, yang mencukupkan kita makan, minum, pakai kita, yang kita andalkan, yang kita hormati, yang kita takuti. Nah, ketika ada sesuatu di luar Allah yang kita hormati, yang kita takuti, yang kita segani, yang kita takut kehilangan dia,
itu sebenarnya kita sudah berzina. Kalau menurut sejarah Nabi Sulaiman dulu, zamannya Daud gitu kan. Jadi berzina secara rohani adalah menganggap yang lain itu adalah Tuhan, tetapi Tuhan ini anggapnya istri pertama, Tuhan kedua adalah uang, Tuhan kedua adalah harta, Tuhan kedua adalah istri. Itu sebenarnya kita berzina secara rohani, ya. Rohani kita itu, agama kita itu menganggap bahwa Tuhan itu ya sama seperti pasangan. Ya udah, kalau Tuhannya tidak mau menjawab, kita akhirnya pergi ke yang lain. Nah, makanya di dalam istilah rohani, orang tuh nggak boleh kedukun. Orang nggak boleh kedukun karena nanti itu mentuhankan yang lain. Betul, itu seperti itu. Tapi ketika orang ke pendeta, ke ulama juga memohon pertolongan, itu kan sesuatu yang lain. Ya, manusia hanya bisa membantu, tapi tidak bisa menolong. Karena ujung-ujungnya adalah Allah yang menentukan. Yang menentukan nasib kita tuh adalah Allah. Karena itu, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, menganggap Dia sebagai Tuhan, maka kita akan bisa bicara dengan Dia dan Dia bicara dengan kita. Maka ketika itu terjadi komunikasi, maka kita akan menemukan Tuhan yang benar. Ya, bahkan ya kalau saya boleh mengutip ucapan Yesus, ya, bahwa uang adalah musuh Tuhan. Uang adalah musuh Tuhan. Jadi Yesus pernah berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yang satu adalah mamon, yaitu harta, uang. Yang kedua adalah aku, kata Yesus begitu. Jadi musuhnya Tuhan, musuhnya Yesus adalah uang, musuhnya Yesus adalah harta. Ini bagi orang Kristen ya. Kalau bagi saudara orang Kristen, saudara sudah hafal ayat ini mungkin. Jadi uang itu adalah musuhnya Tuhan. Ya, karena ketika ginilah, ada analogi seorang rohaniawan tuh menganalogikan gini. Ketika ada orang kaya dan orang miskin ke dokter sama-sama, yang satu tapi sakitnya sama nih. Anda kena kanker stadium 4. Ya. Kira-kira yang masih tenang siapa? Orang kaya. Tenang, saya masih punya uang, nanti saya berobat ke Singapura. Tetapi orang miskin, ya Allah, dia berdoa. Kalau memang sakit ini harus disembuhkan. Jadi siapa sebenarnya? Jadi orang kaya itu Tuhannya adalah uang. Karena dia merasa, ya uang itu yang akan menolong dia. Bayar dokter, bayar rumah sakit segala macam. Tapi orang miskin itu, karena dia tidak punya uang, dia mengandalkan Tuhan. Ya udah, kalau memang saya harus mati ya mati. Berserah, kan itu jadi berserah, ya kan? Gara-gara sakit yang sama dengan orang kaya, sama-sama kanker stadium 4. Yang satu adalah menyerahkan diri kepada Tuhan karena dia tidak punya uang, tetapi satu mengandalkan uang dan hartanya untuk dia. Apakah dia akan menyebut nama Allah, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu adalah bukti, itu adalah fakta. Siapakah Tuhannya? Walaupun mereka orang-orang yang bertuhan ya, dua-duanya. Dan saya juga banyak melihat seperti itu gitu loh. Banyak melihat saya itu dalam kehidupan rohani, ketika orang kaya tapi dia beragama, tetap saja Tuhannya itu uang gitu. Tuhannya itu adalah hartanya, Tuhannya adalah pekerjaan dia. Karena itu, maaf nih, saya banyak melihat rohaniawan-rohanian itu akhirnya dia narkoba, dia mabuk, dia putus asa karena tidak ada yang panggil dia ceramah atau khotbah. Itu karena apa? Karena dia menganggap pekerjaannya dia itulah uangnya dia, yang memberi rezeki itu adalah pekerjaan dia. Dan saya bersyukur adalah orang yang tidak menganggap bahwa pekerjaan saya sebagai sesuatu yang memberi rezeki. Karena seberat apapun saya bekerja, tetap rezeki itu Allah yang memberikan. Kalaupun saya bekerja dari pagi sampai larut malam, kalau Allah tidak menghendaki saya dapat uang, ya tidak dapat, gitu kan. Banyak itu terjadi pada teman-teman saya yang karyawan, yang buruh, ya seperti itu. Ibaratnya salai di rambut saja jatuh itu harus ada izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka salai rambut itu tidak akan terjatuh. Jadi itu yang kita harus pahami bersama. Yuk kita mulai mengintrospeksi diri kita sendiri. Siapa sih Tuhan menurut kita? Siapakah Tuhan dalam hidup kita? Selama pengertian kita masih salah tentang Tuhan, selama pengertian kita masih salah tentang Allah, selama pengertian kita masih salah siapa itu Gusti dan siapa itu Pangeran, siapa itu Lord, siapa itu God, gitu kan, maka hidup kita nggak akan pernah benar. Jadi bagaimana supaya hidup kita benar? Kita harus memahami Tuhan kita itu siapa. Siapakah Tuhan kita? Yang telah menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang itulah yang kita andalkan. Itulah yang kita harus
hormati, itulah yang harus kita segani, dan itulah yang harus kita turuti. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.